Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sobah Khusurur. Di video ini akan menerangkan tentang sejarah nasional Indonesia, tentang kebangkitan nasional Indonesia. Kebangkitan nasional itu sendiri ditandai dengan berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang merupakan organisasi sosial pertama di Indonesia yang didirikan untuk melawan penjajahan Belanda. Tanggal kelahiran Budi Utomo ini dianggap sebagai mulainya kebangkitan nasional, kesadaran bangsa Indonesia untuk menggunakan strategi perjuangan yang baru dan berbeda dengan perjuangan sebelumnya. Karena pada saat perjuangan sebelumnya, perjuangan hanya berpusat pada daerah atau wilayah masing-masing. Jadi tidak ada kesatuan tujuan secara bersama-sama untuk memerangi dan melawan penjajahan Belanda ini. Organisasi yang akan kita bahas pada video kali ini yang pertama yakni adalah Budi Utomo. Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama kali di Indonesia yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Corak baru yang diperkenalkan Budi Utomo adalah kesadaran lokal yang diformulasikan dalam wadah organisasi modern. Dalam arti bahwa organisasi ini mempunyai pemimpin, ideologi yang jelas dan juga mempunyai anggota. Walaupun pada awalnya Budi Utomo tidak berperan sebagai organisasi politik, namun dalam perjalanannya Budi Utomo berubah haluan ke arah politik. Organisasi yang kedua yakni Sarekat Islam. Pada tahun 1911 berdirilah Sarekat Dagang Islam di Solo oleh Haji Samanhudi, yaitu seorang pedagang batik dari Laweyan. Organisasi Sarekat Dagang Islam berdasar pada dua hal, yaitu agama Islam dan juga ekonomi, yakni tujuannya untuk memperkuat diri dari pedagang asing. Atas prakarsa Hos Cokro Aminoto, nama Sarekat Dagang Islam kemudian diubah menjadi Sarekat Islam saja, dengan tujuan untuk memperluas anggota sehingga tidak hanya terbatas pedagang saja. Adapun tujuan Sarekat Islam adalah 1. Memajukan perdagangan, kedua, membantu para anggotanya yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha. Yang ketiga, memajukan kepentingan rohani dan jasmani penduduk asli. Yang keempat, memajukan kehidupan agama Islam. Sifat Sarekat Islam yang demokratis dan berani, serta berjuang terhadap kapitalisme untuk kepentingan rakyat kecil, berkembang pesat sangat menarik perhatian kaum sosialis kiri yang tergabung dalam Indisch Social Democratic Founding atau ISDV, pimpinan Snifflet dari Belanda, Semaun, Darsono, Tan Malaka, dan Alimin. Itulah sebabnya dalam perkembangannya, Sarekat Islam pernah pecah menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok nasional religius yang dikenal dengan Sarekat Islam Putih dengan asas perjuangan Islam di bawah pimpinan Hos Cokro Aminoto. Yang kedua, kelompok ekonomi dogmatis yang dengan nama Sarekat Islam Merah dengan haluan sosialis kiri di bawah pimpinan Semaun dan Darsono. Yang ketiga yakni Indisch Partij atau IP. Indisch Partij didirikan di Bandung pada tahun 25 Desember 1912 oleh tiga serangkai, yakni Douwe Steyker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat atau yang kita kenal dengan Ki Hajar Dewantara. Organisasi ini mempunyai cita-cita untuk menyatukan semua golongan yang ada di Indonesia, baik golongan Indonesia pribumi maupun golongan Indochina, golongan Arab, dan yang lain sebagainya. Adapun program dari Indisch Partij antara lain 1. Meresapkan cita-cita nasional Hindia atau cita-cita nasional Indonesia, memberantas kesombongan sosial dalam pergaulan, baik di bidang pemerintahan maupun kemasyarakatan, dan berusaha untuk mendapatkan persamaan hak bagi semua orang Indonesia. Satu hal yang sangat menusuk perasaan pemerintah Hindia Belanda adalah tulisan Suwardi Suryaningrat yang berjudul Seandainya Saya Seorang Belanda, yang isinya berupa sindiran terhadap ketidakadilan di daerah jajahan. Oleh karena kegiatannya sangat mencemaskan pemerintah Belanda pada saat itu, maka pada bulan Agustus 1913 ketika pemimpin Indisch Partij ini dijatuhi hukuman pengasingan
dan mereka memilih negeri Belanda sebagai tempat pengasingannya. Selanjutnya, yakni adalah Taman Siswa. Pada tanggal 3 Juli 1922, Suwarti Suryaningrat atau yang kita lebih kenal sebagai Ki Hajar Dewantara berhasil mendirikan perguruan Taman Siswa di Yogyakarta. Dengan berdirinya Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara memulai gerakan baru, bukan lagi dalam bidang politik seperti di Indis Partis, melainkan di bidang pendidikan. Sekolah Taman Siswa dijadikan sarana untuk menyampaikan ideologi nasionalisme, kebudayaan, perkembangan politik, dan juga digunakan untuk mendidik calon-calon pemimpin bangsa yang akan datang. Prinsip pengajaran di Taman Siswa mempunyai 3 hal yang sering kita dengar pada saat mempelajari sejarah Indonesia, yakni Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. 3 pola kepemimpinan ini merupakan ide dasar dari Taman Siswa yang terus berkembang hingga zaman sekarang. Berkat jasa dan perjuangannya, yakni mencerdaskan kehidupan menuju Indonesia merdeka, maka tanggal 2 Mei, hari kelahiran Ki Hajar Dewantara, ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Selanjutnya, yakni adalah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda diawali pada saat diadakannya kongres atau rapat besar pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 yang kita kenal sebagai Kongres Pemuda pertama. Kongres itu diketuai oleh M. Tabrani. Tujuan kongres itu adalah untuk mencapai perkumpulan pemuda yang tunggal, yaitu membentuk suatu badan sentral dengan maksud memajukan paham persatuan kebangsaan dan mempererat hubungan antar semua perkumpulan-perkumpulan pemuda di Indonesia. Keputusan mendasar dari Kongres Pemuda 1 adalah Kongres mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia meskipun belum dinyatakan dengan jelas. Pada tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda II yang diketuai oleh Sukondo Joyopuspito menghasilkan ikrar yang saat ini kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Isi Sumpah Pemuda itu adalah: pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Keputusan pemuda-pemudi Indonesia itu kemudian dikenal dengan Sumpah Pemuda. Pada saat itu pula dikumandangkannya lagu Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman dan bendera merah putih digunakan sebagai bendera pusaka bangsa Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 itu merupakan puncak pergerakan nasional. Karena itulah kita memperingatinya sebagai peristiwa bersejarah yang diperingati setiap tahun. Hingga saat ini dikenal sebagai Hari Besar Nasional Indonesia. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Muhammad Sobah Kusur undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia